Hello, student. Hi, I hope you are now ready for our first meeting. This is the first meeting in the semester which we start this meeting online. And I know you have already known me because we have already met last semester, and this semester we meet again. This semester we are going to talk about English for job vacancy and interview, which means you are going to be prepared to be ready to apply for job after you graduate from this college. And our first meeting is about introduction to the course. So I will explain all the things we are going to study in this semester. Let's just do it. Okay, on your screen you can see this is Rencana Pembelajaran Semester for English for Job Vacancy and Interview. And we are going to talk about everything related to job vacancy and interview. And there will be some achievements that I need to make sure you are going to achieve it during our study. And just go right away about what is job vacancy and interview. Here we are going to focus on your ability in English and communication that is needed for looking for a job. So what you have to do, you need to be able to communicate in English so that you can apply for a job and you are going to be accepted. It means that the goal is to make you be prepared to be able to get the job. And our standard is not only for Indonesia, but you are going to be prepared for international companies too. We go to our first meeting. We are going to talk about introduction to the course English for Job Vacancy and Interview. Di sini disiapkan untuk 100 menit seperti biasa. Kita juga akan mempelajari apa saja sih yang berhubungan dengan job vacancy and interview. Di samping itu saya juga akan menjelaskan bahwa kriteria penilaian untuk semester seperti biasa itu dilihat dari ujian, assignment dan practicum. Seperti biasa juga, mid exam itu ada 30% and final exam 30%. And also assignment itu 20%, practicum 20%. Seperti apa? Untuk practicum, you are going to do recording again. And assignment saya akan share di Edmodo, seperti biasa. Oke, apa sih yang akan kamu pelajari di meeting kedua? Kamu akan mempelajari research and preparation. Apa itu research and preparation? Di sini kamu akan dipersiapkan untuk bisa mencari bagaimana sih peluang yang bagus untuk kamu supaya kamu bisa mendaftar, melamar kerja, lalu kamu tahu ini cocok untuk kamu dan bagaimana sih kondisinya, apakah banyak yang melamar atau apa yang diminati oleh perusahaan ini terhadap orang yang melamar kerja di sana. Di situ kita akan pelajari di bagian research and preparation. Kamu akan dipersiapkan untuk itu. Kamu juga akan diajarkan bagaimana sih cara kamu bisa mengenal lebih jauh tentang diri kamu, keahlian kamu, pengalaman diri kamu. Karena apa? Karena di dalam CV kamu dalam tanda kutip sell yourself. Bagaimana caranya orang tanpa melihat kamu, tapi mereka tahu bahwa this is the one that qualified for this position.
Tapi nanti pasti akan dilihat pada saat wawancara dan mungkin ada lain-lain juga. Nah, setelah kamu mengetahui bagaimana kondisi di lapangan mengenai bentuk lamaran pekerjaannya seperti apa, kebanyakan yang dibuka itu lowongannya apa, kebanyakan perusahaan-perusahaan itu memberikan requirement seperti apa. Nah, setelah itu kita akan belajar menyusun CV. Gimana sih caranya supaya membuat CV yang menarik, ya, bukan benar ya, tapi menarik. Menariknya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Di situ memang jelas sekali apa yang ingin kamu sampaikan, ingin kamu jual dari diri kamu ya, ke perusahaan-perusahaan tempat kamu melamar nanti. Lalu setelah itu kita akan masuk lagi-lagi masih tentang CV, karena CV ini tidak bisa sebentar. Karena apa? Yang namanya menulis CV itu tidak hanya dijelaskan lalu kamu dikasih template lalu kamu menulis. Tidak. Saya ingin kamu juga bisa mempresentasikan CV kamu langsung. Jadi situ kita bisa lihat secara tidak langsung ini loh CV kamu. Lalu bagaimana cara membuat cover letters? Nah, ini yang akan kita pelajari. Cover letters itu apa? Ya, di sini kamu juga akan diminta untuk mengidentifikasi ciri-ciri cover letters itu apa-apa saja. Kamu juga harus mampu menulis bagian utama untuk cover letters dan kamu harus tahu bagaimana cara menulis bagian paragraf akhir, di tengah-tengah, awal seperti apa, itu harus yang efektif dan bagaimana menggunakan bahasa yang sesuai. Ya, gimana sih cara kita ngirim pesan, membuat surat lamaran untuk perusahaan dalam bahasa Inggris, apakah bisa dengan kata-kata biasa saja, bahasa yang biasa saja, ada bahasa khususnya ya. Bahasa khususnya ini bukan berarti dia itu berbeda dari bahasa biasa, bukan. Tapi strukturnya yang harus kita benar-benar kenal. Phrase apa yang bisa dipakai dalam bentuk cover letters. Kita akan pelajari di meeting 5. Lalu di meeting 6 kamu akan membuat itu. Oke. Di meeting 7, kamu akan mengulang lagi CV dan cover letters. Oke, jadi kamu harus benar-benar ready and really understand about how to write CV and cover letters. Karena ini yang paling menentukan di awal. Nah, kamu bayangkan ya, kalau seandainya di bagian cover letters dan CV kamu itu asal-asalan saja, tidak representing you sebagai seseorang yang apply for the job, dan sebenarnya kamu itu qualified gitu loh. Di sisi akademik kamu bagus, ilmu kamu ada, but your CV doesn't represent that. Nah, itu sudah gagal di awal, kamu udah tereliminasi. Makanya untuk tahap paling krusial itu di bagian CV dan cover letter. Itu yang harus kamu benar-benar fixkan dulu, bagus dulu di situ, baru setelah itu kita masuk ke bentuk yang juga sangat penting di dalam job vacancy and interview. Apa? Di meeting selanjutnya itu ada job interview and its types. Apa sih job interview? Tipe-tipenya apa aja sih? Itu yang harus kamu pelajari juga. And secara umum apa aja sih stage-nya? Karena kita nggak mungkin dong ya datang terus kita nunggu giliran masuk ke dalam senyum-senyum terus ditanya pertanyaan A, B, C, D, jawabannya ya sekedarnya saja. Kalau kamu sudah lulus di CV, berarti kamu harus menunjukkan apa yang ada di CV kamu. Begini loh, kalau kamu sudah lulus CV, berarti kamu itu salah satu yang berpotensi. Ya, karena kamu lulus administrasi, ya. Secara kamu selling yourself in melalui paper itu berhasil. Lalu kamu harus menunjukkan di saat kamu bertemu langsung dengan mereka secara interview. Gimana sih pembawaannya? Makanya kita harus tahu apa interview, job interview itu apa sih sebenarnya. Lalu apa aja sih stage-stage-nya. Kalau kita mengenal, kita akan lebih, mungkin tidak akan bingung orang yang tidak pernah melakukan job interview dan tidak mengenal job interview itu sama sekali. Kita harus benar-benar tahu apa itu job interview. Dengan begitu akan
akan lebih mudah untuk kita celahnya mendapatkan kesempatan pekerjaan yang ditawarkan. Oke, lalu selain kita membahas tentang general stage-nya, lalu job interview itu apa, kita juga harus mengetahui bahwa untuk job interview kita nggak boleh pakai baju sembarangan. Pakaiannya itu, attire-nya itu harus yang professional look. Kenapa? Because you need to impress them at the first look. Gimana sih caranya membuat orang tuh impress dengan kita pada saat mereka pertama kali ngelihat kita? Itu. Gimana caranya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Pakaiannya seperti apa? Kita memakai dasinya itu yang seperti apa? Pemilihan kaos kaki, sepatunya apa? Nggak mungkin dong sepatunya di atasnya udah suit, di bawahnya ternyata cuma pakai sendal jepit atau sendal biasa. Nggak boleh. Yeah, we should look professional. How to look professional? We are going to study that in meeting 10. And meeting 11. Setelah kamu tahu semuanya itu bagaimana, kita akan masuk ke bagaimana sih membuat interview itu sukses. Nah, itu butuh yang namanya persiapan sebelumnya. Jadi ada before interview, and nanti ada during interview, lalu ada after interview. Nah, itu harus benar-benar kamu tahu. Yang paling penting selain during interview itu apa sih prepare ini? Before interview, what you should do, itu yang harus kita tahu. Gak mungkin dong besok kita job interview jam segitu, sekarang belum ada apa-apa. Ada kok saya persiapan, cuman persiapannya itu baca-baca, cari-cari tahu pertanyaan apa. Not only that, itu bukan itu saja. Oke, banyak, ada beberapa poin yang harus kamu benar-benar paham dan kamu kerjakan sebelum interviewnya benar-benar dilakukan. Jadi kamu itu benar-benar ready untuk interview. Nah, next meeting itu advanced interview techniques. Di sini saya akan memberikan kamu beberapa bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali keluar pada saat interview dan jawabannya seperti apa. Kita akan bahas itu, saya akan pastikan kamu untuk paham sekali mengenai apa aja sih pertanyaannya, gitu ya. Lalu kalau gue tuh ternyata di interview zaman-zaman corona begini, di interviewnya via phone atau Skype, itu gimana? Nah, itu nanti akan kita bahas di bagian ini. Oke, nanti akan ada bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sulit, sebenarnya nggak sulit, cuman kalau ditanyakan ke kita jadi apa ya? Sedangkan kita nggak boleh kelihatan itu kosong. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu benar-benar paham, mengerti, dan body language is really, how to say, helpful ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menunjukkan bagaimana sih caranya bersikap yang tenang, padahal sebenarnya dalam otak kita itu kacau banget kita mau ngapain, tapi kita mengeluarkan bentuk yang sudah tertata rapi itu gimana. Nah, di situ kita akan pelajari nanti di meeting 12. Lalu meeting 13 masih bentuk yang sama ya, karena tidak cuma sedikit bentuk pertanyaannya. Nanti saya akan berikan juga bentuk video-video tertentu pada saat kita masuk ke meeting ini. Dan terakhir meeting 14, kamu akan melakukan job interview dengan saya secara daring. Oke? Jadi apa yang harus dipersiapkan? Kamu harus benar-benar tampil sebagai seorang yang akan diinterview, karena setelah itu kita akan melakukan job interview simulation. Oke, so I want you to be ready for that. Itu semua kilasan. Kita akan masuk ke bentuk penilaian ya. Di sini sudah saya tuliskan item penilaiannya. UTS ada 30%, UAS itu 30%, assignment 20%, dan practicum itu 20%. Oke, jadi semuanya sudah fix. Kamu harus ingat lagi bahwa kita akan fokus kepada job vacancy and interview, di mana di sini kamu akan dipersiapkan untuk benar-benar ready
tamat dari Politeknik Ati Padang, lalu kamu bisa membuat cover letter dan CV yang impresif dan sesuai, lalu setelah itu kamu apply, lalu kamu diterima untuk tahapan interview, and you are ready to be interviewed and nail the interview. You get a job. Okay? I'll see you again in the next meeting. Ciao. Bye-bye. I'll see you again.